Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu lebat, hiduplah seorang pria bernama Pak Darno. Ia dikenal sebagai sosok pendiam, jarang bergaul dan selalu menghindari keramaian. Rumahnya berdiri di ujung desa, nyaris menyatu dengan gelapnya hutan. Tak banyak yang tahu pekerjaan sebenarnya, namun anehnya, kehidupannya terlihat semakin berkecukupan dari waktu ke waktu. Warga mulai curiga ketika beberapa kejadian ganjil terjadi. Uang milik warga sering hilang secara misterius. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada pintu yang rusak, dan tidak ada jejak kaki. Seolah-olah uang itu lenyap begitu saja. Suatu malam, Pak RT bersama beberapa warga memutuskan untuk ronda lebih ketat. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap desa, menunggu sesuatu yang tak mereka pahami. Sekitar tengah malam, suasana berubah mencekam. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik menghilang, dan udara terasa dingin menusuk. Tiba-tiba, dari arah rumah Pak Darno, muncul seekor babi hitam yang aneh. Tubuhnya gemuk, bulunya mengkilap seperti basah, dan matanya merah menyala dalam gelap. Babi itu berjalan perlahan, seolah tahu kemana ia akan pergi. Warga yang melihatnya hanya bisa terdiam, ketakutan. Dengan hati berdebar, salah satu warga mengikuti makhluk itu dari kejauhan. Babi tersebut berhenti di depan salah satu rumah warga. Lalu, dengan cara yang tak masuk akal, ia seakan menyelinap masuk tanpa membuka pintu. Beberapa saat kemudian, babi itu keluar kembali dan berlari menuju arah hutan. Keesokan harinya, pemilik rumah itu terkejut karena uang simpanannya hilang tanpa bekas. Kabar tentang babi jadi-jadian itu pun menyebar cepat. Warga mulai mengaitkannya dengan Pak Darno. Desas-desus pesugihan babi ngepet mulai terdengar. Konon, orang yang melakukan pesugihan ini akan berubah menjadi babi di malam hari untuk mencuri harta orang lain. Sementara seorang penjaga lilin harus tetap terjaga agar ritualnya berhasil. Merasa ada yang tidak beres, warga akhirnya sepakat untuk menggerebek rumah Pak Darno pada suatu malam. Mereka datang diam-diam, membawa senter dan keberanian yang dipaksakan. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Pak Darno tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh lumpur dan napasnya tersengal. Di sampingnya ada lilin yang hampir padam. Dan seorang wanita tua yang tampak panik mencoba menjaganya tetap menyala. Ketika warga masuk, lilin itu tiba-tiba padam. Sekejap, terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan. Suara itu bukan suara manusia, tapi juga bukan sepenuhnya suara hewan. Sejak malam itu, Pak Darno jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan ia tak lagi bisa berbicara dengan jelas. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam keadaan mengenaskan. Namun keanehan belum berhenti. Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan babi hitam berkeliaran di pinggir desa saat malam tiba. Bahkan sesekali terdengar suara erangan aneh dari arah rumah kosong Pak Darno yang kini terbengkalai. Dan hingga kini tak ada yang berani mendekat ke sana setelah matahari terbenam, karena warga percaya sesuatu dari perjanjian gelap itu belum benar-benar berakhir. Lanjutkan cerita tanpa epilog. Malam-malam setelah kematian Pak Darno justru terasa semakin mencekam. Rumahnya yang kosong menjadi sumber ketakutan baru bagi warga. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekedar melewati jalan setapak di depannya saat malam hari. Namun rasa takut itu berubah menjadi penasaran bagi sekelompok pemuda desa. Mereka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Desas-desus tentang pesugihan dan bayangan babi hitam membuat mereka ingin membuktikan kebenarannya sendiri.
Suatu malam Jumat Kliwon, 5 orang pemuda memberanikan diri mendatangi rumah Pak Darno. Dengan berbekal senter dan keberanian yang setengah dipaksakan, mereka melangkah perlahan menuju rumah yang sudah dipenuhi semak liar itu. Pintu rumah masih terbuka sejak penggerbekan malam itu, berderit pelan tertiup angin. Begitu masuk, aroma tanah basah dan bau anyir langsung menyergap. Lantai rumah masih terlihat kotor oleh bekas lumpur yang mengering. Lilin yang dulu ditemukan di samping tubuh Pak Darno kini tinggal sisa lelehan yang mengeras di lantai. Salah satu pemuda, Jaka, menemukan sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kain hitam kusam yang terlipat rapi. Saat dibuka, di dalamnya terdapat beberapa koin kuno, rambut manusia yang diikat, dan sebuah benda kecil menyerupai kuku hewan yang sudah menghitam. Ini pasti bagian dari ritualnya, bisiknya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara seperti sesuatu yang digesekkan ke tanah. Pelan, berat, seperti langkah kaki yang tidak biasa. Mereka semua terdiam. Suara itu semakin mendekat. Senter mereka diarahkan ke arah pintu belakang. Dalam cahaya redup itu, terlihat bayangan bergerak cepat melintas. Salah satu dari mereka refleks berteriak, dan seketika suasana menjadi kacau. Ketika mereka mencoba keluar, pintu depan tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Angin berputar di dalam rumah, membuat debu beterbangan. Dari luar terdengar suara dengusan berat, seperti napas seekor hewan besar. Jaka memberanikan diri membuka pintu belakang. Di sanalah mereka melihatnya. Seekor babi hitam, jauh lebih besar dari yang pernah diceritakan warga. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh lumpur, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Makhluk itu berdiri diam, menatap langsung ke arah mereka. Namun yang paling membuat mereka merinding, di balik sorot matanya ada sesuatu yang terasa manusiawi. Seolah-olah ada jiwa yang terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, makhluk itu menggeram keras dan melesat maju. Para pemuda berhamburan keluar dari rumah, berlari tanpa arah. Dalam kepanikan, salah satu dari mereka terjatuh. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat makhluk itu berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Darno. Tidak mengejar, hanya menatap. Seolah rumah itu adalah batasnya. Keesokan harinya, pemuda yang terjatuh itu ditemukan dalam keadaan linglung. Ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang dilihatnya. Yang ia ulang terus-menerus hanya satu kalimat dengan suara gemetar. Dia belum pergi. Dia terikat di sana. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa pesugihan Pak Darno tidak benar-benar berakhir dengan kematiannya. Rumah itu kini dianggap sebagai tempat terlarang. Namun beberapa malam kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang pedagang keliling yang kebetulan melewati desa tersebut menginap di rumah salah satu warga. Ia tidak tahu apa-apa tentang kisah Pak Darno. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara seperti seseorang mengorek-ngorek lantai. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Perlahan, bayangan itu berubah bentuk. Tubuhnya membesar, membungkuk, lalu terdengar suara tulang yang seperti diremukan. Pedagang itu hanya bisa membeku ketika makhluk itu berbalik menatapnya. Mata merah yang sama dan dengusan berat yang memenuhi ruangan. Keesokan paginya, uang milik pedagang itu hilang tanpa sisa. Dan sejak saat itu, warga mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan.
makhluk itu tidak lagi hanya muncul di sekitar rumah Pak Darno. Ia mulai berpindah. Dan setiap tempat yang disinggahinya selalu meninggalkan kehilangan dan ketakutan yang sama. Kejadian demi kejadian membuat desa itu tak lagi tenang. Warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak terlihat. Setiap malam, pintu dan jendela dikunci rapat. Uang disembunyikan di tempat-tempat yang dianggap paling aman, meski pada akhirnya tetap saja ada yang hilang. Kabar tentang gangguan itu akhirnya sampai ke seorang tokoh spiritual dari desa seberang, seorang lelaki tua bernama Mbah Suro. Ia dikenal mampu menangani hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Dengan langkah pelan namun pasti, ia datang ke desa itu saat matahari mulai tenggelam. Mbah Suro tidak langsung bertindak. Ia berkeliling desa, memperhatikan setiap sudut, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Hingga akhirnya ia berhenti tepat di depan rumah Pak Darno. "Ini bukan sekedar pesugihan biasa," ucapnya pelan. "Ada perjanjian yang belum diputus." Malam itu, warga berkumpul dari kejauhan, memperhatikan Mbah Suro yang masuk sendirian ke dalam rumah kosong itu. Ia membawa dupa, air, dan beberapa benda yang tak dikenal warga. Tak lama kemudian, aroma kemenyan mulai tercium, menyebar hingga keluar rumah. Suasana berubah tegang. Angin berputar kencang di sekitar rumah. Daun-daun berguguran meski tak ada badai. Lalu, suara itu kembali terdengar. Dengusan berat, disertai langkah yang menggetarkan tanah. Dari arah belakang rumah, makhluk itu muncul lagi. Babi hitam bermata merah, lebih buas dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak langsung menyerang. Ia berdiri di depan pintu, seolah menghadapi sesuatu yang menantangnya. Dari dalam rumah, terdengar suara Mbah Suro melantunkan doa dengan nada tinggi. Suaranya menggema, bercampur dengan suara geraman makhluk itu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras. Makhluk itu mengamuk, mencoba masuk, tetapi seolah terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menabrak berkali-kali, menggeram, hingga tanah di sekitarnya terbelah oleh hentakan kakinya. Mbah Suro keluar perlahan, matanya tajam menatap makhluk itu. "Perjanjianmu sudah berakhir," teriaknya lantang. Makhluk itu meraung keras, suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Perlahan, bentuknya berubah, mengerut. Dan dalam sekejap, sosok itu seperti terpecah menjadi bayangan hitam yang berputar-putar di udara. Dalam pusaran itu, beberapa warga mengaku melihat sekilas wajah Pak Darno, penuh penderitaan. Dengan satu gerakan tangan, Mbah Suro menancapkan sesuatu ke tanah di depan rumah itu. Seketika, pusaran hitam itu tersedot ke dalam tanah, disertai suara jeritan panjang yang menghilang perlahan. Suasana kembali hening. Angin berhenti. Bau anyir lenyap. Sejak malam itu, gangguan aneh tidak pernah terjadi lagi. Tidak ada lagi uang yang hilang, tidak ada lagi bayangan hitam, dan tidak ada lagi suara dengusan di malam hari. Rumah Pak Darno akhirnya diratakan oleh warga. Tanahnya dibiarkan kosong, tidak ada yang berani membangun di atasnya. Namun, beberapa orang tua desa masih sering mengingatkan satu hal kepada generasi muda. Jangan pernah tergoda jalan cepat untuk kaya, karena setiap perjanjian gelap selalu menuntut harga yang lebih mahal dari yang kita bayangkan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Desa kembali damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Anak-anak bermain di siang hari tanpa rasa takut, dan malam kembali dipenuhi suara jangkrik yang menenangkan. Namun sesekali, saat malam sangat sunyi dan kabut turun terlalu tebal, ada yang mengaku mendengar suara lirih, seperti dengusan jauh dari arah bekas tanah rumah Pak Darno. Tidak jelas apakah itu hanya ilusi
atau sisa dari sesuatu yang pernah terikat di sana. Yang pasti, kisah Pak Darno masih hidup dalam ingatan warga sebagai pengingat bahwa tidak semua kekayaan datang tanpa konsekuensi. Itulah kisah mistis tentang Pak Darno dan pesugihan babi ngepet yang meninggalkan jejak teror di sebuah desa terpencil. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya yang lebih menegangkan. Dan ingat, terkadang yang paling menyeramkan bukanlah apa yang terlihat, tapi apa yang bersembunyi dalam kegelapan.